Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita masih diberinya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka rencana tindak lanjut dalam kegiatan komunitas belajar SDN 2 Tanjung Sakti Bumi. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau sebagai penanggung jawab komunitas belajar sekolah, yang ketiga pemaparan oleh narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah kita untuk memulai kegiatan ini mengucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan penanggung jawab komunitas belajar sekolah kepada Ibu Suswati SPD SD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat limpah karunia juala pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam ruangan yang ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu guru staf SD Negeri 2 Tanjung Sakti Bumi beserta operator. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Muhammad Juliansa SPD dan sekalian guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan untuk salah satu guru kita yaitu Bapak Muhammad Juliansa. Kegiatan ini dilaksanakan atas kelanjutan kegiatan dia di Jarai, bahwa untuk pengembangan kompetensi guru dia akan melaksanakan kegiatan PKG, pengembangan kompetensi guru. Dalam hal ini Bapak Juliansa sebagai narasumber akan menjalankan rencana tindak lanjut kegiatan dia yang telah dilakukan sebulan yang lalu. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai penanggung jawab mengharapkan setelah adanya kegiatan ini akan menjadi motivasi kita di SD Negeri 2 Tanjung Sakti Bumi ini dan akan menjadi terdapat perkembangan-perkembangan dalam pendidikan kita di SD ini. Semoga apa yang kita dengarkan atau kita lihat nanti akan menjadi tambahan materi bagi sekolah kita dan akan menjadi kemajuan untuk pendidikan di SD Negeri 2 Tanjung Sakti Bumi. Saya kira hanya itu sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Suswati SPD SD atas sambutannya. Yang selanjutnya yaitu pemaparan oleh narasumber peserta PKG PJOK kelas 13 tahun 2024 dari SDN 2 Tanjung Sakti Bumi yaitu Bapak Muhammad Juliansa. Kepada Bapak Muhammad Juliansa kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Dia jualah kita masih dapat berkumpul di sekolah kita, sekolah tercinta kita yaitu SDN 2 Tanjung Sakti Bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat
menjadi pengikut sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat penanggung jawab komunitas belajar sekaligus Kepala Sekolah SDN 2 Tanjung Sakti Bumi, Ibu Suswati SPDSD, yang saya hormati peserta komunitas belajar dari SDN 2 Tanjung Sakti Bumi yang saya hormati. Di sini perkenalkan, saya dari narasumber diseminasi peserta pengembangan kompetensi guru PJOK kelas 13 Kabupaten Lahat. Di sini saya akan memaparkan materi rencana tindak lanjut saya yang sudah saya rancang bersama fasilitator saya. Saya sudah berkomunikasi dengan fasilitator saya atau guru saya untuk melaksanakan rencana tindak lanjut saya ini untuk melaksanakan proyek untuk komunitas belajar. Nah, nantinya semoga proyek ini bisa berjalan dengan apa yang saya inginkan bersama dengan peserta komunitas belajar SDN 2 Negeri Tanjung Sakti Bumi. Langsung saja di sini saya akan memaparkan yang sudah ada di layar, yaitu di sini saya akan memaparkan kuatkan. Nah, di situ ada pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Di sini kami sudah belajar tentang bagaimana merancang proyek dari komunitas belajar. Ini tugas kami, tugas akhir dari perkembangan kompetensi guru khusus untuk PJOK. Jadi diharapkan nanti program ini bisa berkelanjutan untuk kedepannya nanti, dan semoga untuk peserta atau anggota lainnya bisa membuat program seperti ini. Tidak hanya untuk guru PJOK saja, tapi untuk guru-guru kelas lainnya dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 bisa membuat program dari kompol tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya. Next, Pak. Nah, di sini rencana tindak lanjut saya, di sini saya beri judul. Di sini ada model pendidikan gerak. Jadi ada beberapa model yang diberikan dengan kami di pembelajaran PJOK itu, tapi saya mengambil model pendidikan gerak. Nah, di sini karena geraknya gerakan senam dan tari tradisional menjadi sebuah senam irama kreasi. Nah, di sini kenapa saya mengambil gerakan senam dan tari tradisional dikolaborasikan menjadi satu, yaitu karena di sini saya ingin menciptakan. Jadi tari seperti kalau kita di Lahat ini tari erai-rai, ya. Nah, tari erai-rai itu bagaimana musik tari erai-rai itu bisa dikolaborasikan dengan senam. Nah, dinamakan senam irama itu namanya. Bukan senam SKJ. Kalau senam SKJ itu senam kebugaran jasmani sudah ditetapkan orang yang di atas. Tapi kalau senam kreasi itu boleh peserta didik berkreasi sendiri, membuat gerakan senamnya tergantung dengan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan oleh materi yang telah saya sampaikan. Semisal gerakannya 1 sampai 8. Ada gerakannya bagaimana dikolaborasikan dengan tari tradisional ini. Yang saya pakai itu ruang kreasi, kolaborasi, dan eksplorasi potensi. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada latar belakang kenapa. Nah, di sini saya mengambil rencana tindak lanjut ini. Nah, di sini sudah saya gali bagaimana apa yang saya ambil dari model pendidikan gerak tadi. Jadi pendidikan gerak itu adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, untuk senam irama tadi yang saya jelaskan tadi, di situ contoh pembelajarannya yaitu
gerak terdapat 4 konsep gerak. Nah, karena saya mengambil model pendidikan gerak, jadi di sini saya terdapat 4 konsep gerak. Yang pertama konsep tubuh, yang kedua konsep ruang, yang ketiga konsep usaha, dan yang keempat konsep keterhubungan. Nah, di Senam Irama ini kegiatan ini sangat semoga bisa menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik, karena di sini saya nilai peserta didik ini waktu saat senam saya perhatikan pengalaman saya selama menjadi guru PJOK beberapa tahun ini, minat peserta didik ini agak kurang karena tidak ada hal yang memotivasi atau yang ngajak mereka itu bisa senam itu. Nah, kenapa? Ya karena senamnya itu saja, Makanya kami di sini ditekankan di pengembangan kompetisi guru ini harus bisa memodifikasi. Nah, bagaimana cara peserta didik itu ingin belajar PJOK itu bukan sekedar bola saja, tapi banyak. Nah, di sana tentang konsep-konsep. Nah, di sini melalui kegiatan ini peserta didik dapat berkreasi. Nah, di situ berkreasi merangkai gerakan dan memilih musik yang akan mengiringi yang dipandukan dengan tarian tradisional yang sudah saya katakan tadi, tari RRI tadi misalkan. Nah, di situ dia mengiringi bagaimana tari RRI itu bisa dikolaborasikan jadi senam irama. Dengan tarian dapat menambah nilai seni budaya lokal untuk tetap mempertahankan kebudayaan melalui tarian, serta dapat mengenalkan lebih dalam akar budaya bangsa sehingga menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Melalui kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memilih gerakan yang sesuai dengan ekspresi diri mereka, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki yang mendorong mereka untuk terus berkarya. Oke, lanjut Pak. Nah, adapun tujuan saya mengambil rencana tindak lanjut ini, yang pertama yaitu mencegah kepunahan dari tarian tradisional ini. Itu tujuan dari saya, karena yang merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu daerah. Jadi yang kedua yaitu menciptakan pengalaman pendidikan gerak yang bermakna dan menyenangkan pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu karya yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yang ketiga yaitu membuat produk senam irama dengan unsur tarian kearifan lokal yang dilakukan di kegiatan kokurikuler. Yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa, membangun kolaborasi dan kerjasama tim, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sudah saya jelaskan tadi bagaimana kita sebagai anggota Kombel SDN 2 ini, harapan saya itu kita memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi. Bagaimana kita ini sebagai fasilitator peserta didik itu bisa belajar dengan senang, bukan hanya guru PJOK saja, tapi di guru kelas sampai guru 1 kelas 1 sampai kelas 6 aja Pak. Itu tujuan dari RTL ini. Nah, di sini ada capaiannya. Nah, apa capaian yang RTL yang saya buat ini di Kombel ini? Nah, yang pertama itu mengorganisasi peserta didik untuk mampu mengembangkan kreativitas sesuai kemampuan baik individu maupun kelompok beserta KBS dan peserta didik. Itu capaiannya. Yang kedua, bersama komunitas belajar sekolah dan peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan kegiatan senam kreasi irama ini, menanamkan sikap bertanggung jawab dan membangun kerjasama tim untuk tujuan bersama. Jadi ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk kita anggota komunitas belajar sekolah ini. Jadi kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak kerjasama dengan anggota
Pombel kita ini atau Bapak Ibu yang ada di komunitas belajar ini. Jadi ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, saya membuat rancangan RTL ini dan mempresentasikan yang sudah saya presentasikan hari ini, yaitu program RTL di KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan umpan balik dari peserta atau anggota KBS di SDN 2 Negeri Tanjung Sakti Bumi ini. Menginformasikan program RTL kepada peserta didik, perwakilan dari kelas yang saya ambil fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6, dan menjelaskan prosedur proyek melaksanakan program RTL bersama peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir itu langkah-langkahnya, yaitu mengecek persiapan dan kemajuan belajar murid serta mempersiapkan penampilan murid menampilkan hasil dari proyek murid ini tiap kelompok di depan seluruh siswa dan guru di sekolah. Jadi harapannya nanti kalau proyek ini sudah berjalan, jadi peserta didik ini bisa menampilkan proyeknya. Seperti senam tadi, dia membuat gerakan sendiri tapi sesuai dengan aturan senam kreasi, sesuai dengan ketukannya, bukan joget-joget, bukan, tapi mengiringi gerakan senam seperti contohnya tari erai-erai tadi, bagaimana dia membuat gerak konsep gerak ada 4 tadi, gerak tubuh segala itu tadi. Jadi dia sesuai dengan panduan senam irama. Jadi itu langkah-langkahnya. Untuk lini masanya di sini saya buat dari November ini, tanggal 7 tanggal 9 November di sini saya merancang RTL ini, dan sosialisasi ke komunitas belajar itu tanggal 11 sampai tanggal 13 November 2024 persiapan proyek. Jadi tanggal 18, 19, 25, 26 November minggu depan itu sampai ke tanggal 7 sampai tanggal 8, tanggal 14, 15, 21, 22 Januari 2025. Jadi pelaksanaan pendampingan proyek. Jadi pendampingan proyek ini perlu Bapak Ibu, karena kalau tidak didampingi proyek ini tidak akan berjalan dengan lancar dengan apa yang sudah kita siapkan. Jadi kenapa di Desember tidak saya masukkan, sudah November langsung ke Januari, karena Desember itu sudah kita melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi tidak saya masukkan di awal Desember, langsung saya lakukan di tahun 2025, seperti 1 tahun kan, November ke Januari. Jadi tidak saya masukkan karena di November ini ada 2 minggu, jadi masih saya masukkan. Untuk Desember sudah saya tidak laksanakan, langsung ke Januari. Dan untuk tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari itu persiapan gelar karyanya atau uji cobanya. Jadi pelaksanaannya yaitu 17 Februari 2025. Jadi ada beberapa bulan untuk persiapan ini karena tidak mudah untuk mempersiapkan proyek ini untuk ditampilkan di sekolah kita. Nah, 17 Februari 2005 unjuk karya tiap kelompok. Oke, lanjut, Pak. Nah, untuk struktur program dan mitra. Nah, mitra dalam komunitas belajar ini, karena proyek ini tidak bisa akan berjalan, sudah saya sampaikan tadi, kalau tidak Bapak Ibu berkontribusi bersama saya. Jadi di sini ada struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajarnya. Merupakan program kokurikuler pelaksanaan mulai tanggal 18 November dari pendekatan tadi sampai ke pelaksanaan 17 Februari 2025 di SDN 2 Tanjung Sakti Bumi, melibatkan murid kelas 5 dan 6 dengan jumlah 6 putra dan 6 putri, penanggung jawab kepala sekolah, pemerkasa kegiatan guru PJOK, fasilitator guru PJOK, komunitas belajar sekolah, diantaranya guru seni tari. Guru seni tari ini kan di setiap kelas sudah ada masukkan seni tari kan, sebagai pemimpin gerakan senam kreasi dan pemilihan musik. Guru kelas penanggung jawab kelas, teknik sebagai administrasi, yang terakhir yaitu peserta didik. Lanjut. Di situ
kami ada pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki siswa atau sekolah. Nah, di sini ada beberapa aset yang sudah kami pelajari di PKG ini. Yang saya ambil ada 4 aset, yaitu aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset finansial. Jadi aset manusia itu sekolah memiliki kepala sekolah, alhamdulillah kita sudah ada, guru sudah ada, tenaga pendidikan sudah ada, sesuai kualifikasi akademiknya sejumlah 12 orang. Jadi sekolah memiliki murid sejumlah kurang lebih 56 anak yang berperan sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Untuk aset fisik, untuk sekolah memiliki halaman upacara dan lapangan outdoor, sarana prasarana pendukung, sound system. Alhamdulillah yang sudah saya masukkan ini alhamdulillah sudah ada di komunitas belajar kita di SDN 2 Tanjung Sakti Kuning. Sekolah memiliki jaringan internet dan alat media. Alhamdulillah di aset fisik ini sudah ada semua. Untuk aset sosial, orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat musik. Nah, komunitas sekolah yang mendukung kegiatan. Nah, saya lihat di SDN 2 untuk di SD kita ini alhamdulillah untuk orang tuanya sangat mendukung kalau ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah untuk pelaksanaan proyek ini. Untuk komite juga sangat mendukung. Untuk aset finansial di sini kami laporkan Bu untuk penanggung jawab dari kepala sekolah. Di sini kami meminta aset finansialnya untuk program ini yaitu dana BOS untuk mendukung programnya. Karena untuk program ini kalau tidak dianggarkan tidak akan berjalan dengan sesuai. Melengkapi alat dan juga penyediaan konsumsi pada saat pelaksanaan program. Lanjut Pak. Nah, untuk rencana evaluasi kalau sudah pelaksanaan, mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi, partisipasi murid, keterlibatan kumpul, perkembangan fisik, menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data evaluasi, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program telah tercapai, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi untuk yang selanjutnya apa tantangan dari RTL ini? Nah, di sini saya buat beberapa tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu kurangnya minat atau motivasi peserta didik laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama. Nah, itu untuk tantangan saya sudah saya terjun ke lapangan. Saya lihat untuk peserta didik laki-laki ini memang agak kurang untuk melaksanakan kegiatan senam. Dia sukanya bola, sedikit-sedikit bola. Untuk yang kedua, beberapa peserta didik menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan dan ayunan lengan, gerakan kaki dari kompol melaksanakan menjaga komitmen dari KBS dan peserta didik dalam program. Jadi untuk yang solusinya dari tantangan tersebut yaitu memberi reward bagi kelompok terbaik. Jadi kalau dibeli reward itu dia anjal. Bahasa dusunnya kan, dia galak bergerak di situ, galak dia buat video itu kalau bahasa dusunnya. Jadi pelaksanakan kegiatan setelah selesai asesmen disertai pemberian motivasi. Selalu mengingatkan pentingnya komitmen bersama demi terciptanya tujuan program yang diharapkan. Jadi itulah pemaparan saya dari peserta diseminasi pengembangan kompetensi guru. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian tersebut. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, peserta komunitas belajar. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Bagaimana? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah
kita semuanya sudah mendukung untuk kegiatan ini dan akan berpartisipasi dalam komunitas ini. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan untuk kegiatan berdoa bersama. Kegiatan berdoa ini akan dipimpin oleh Bapak Asmadi. Pada Bapak Asmadi dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu anbiya wa rasul walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana sayyidina wa rabbana ma'abrar. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afatan fil lisan wa rizqan fil banin wa barakatan wa tawbatan fil maut wa rahmatan la maut wa maghfiratan la maut. Allahumma hum alaina bi syukratil maut wa indal hijab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kepadamu kami bermohon ya Allah, kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah. Untuk itu ya Allah, restui dan ridhoilah kegiatan kami ini ya Allah, kegiatan kumpul kami ini ya Allah. Jadikanlah kegiatan ini ya Allah yang dapat melestarikan ataupun mendukung kami dalam kegiatan belajar dan mengajar ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jauhkanlah kami sekalian dari sekalian bara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.